Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Destiani dengan NPM 1911050254 dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan matematika pada epidemi influenza untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Integrasi Matematika Islam dan Lingkungan yang diampu oleh dosen Bu Arini Alhaq, MPD. Yang akan saya bahas di dalam pembahasan ini yang pertama, menentukan model matematika dari kasus wabah influenza, kemudian menganalisa terhadap model yang dihasilkan untuk menentukan titik equilibrium dan kestabilannya. Metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu metode tinjauan pustaka dan analisis. Langkah-langkahnya yang pertama, mengumpulkan fakta-fakta terkait penyebaran wabah influenza dari tulisan-tulisan yang relevan, kemudian penyusunan asumsi-asumsi sebagai pendukung dan pelengkap dalam penyusunan model matematikanya, kemudian pembentukan model matematika, lalu menganalisis terhadap model, dimulai dengan mencari titik kesetimbangan dari model, kemudian memeriksa kestabilan titik kesetimbangan tersebut. Kemudian terakhir melakukan penarikan kesimpulan. Fakta-fakta yang berhasil saya kumpulkan dari berbagai sumber yaitu yang pertama, virus yang menyebabkan epidemi flu dapat dibedakan dalam 3 tipe berbeda, yaitu tipe A, B, dan C. Virus tipe A secara epidemiologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Virus tipe A mempunyai kemampuan untuk bermutasi atau menghasilkan strain-strain baru, sehingga manusia yang sudah sembuh dari epidemi flu mempunyai kemungkinan untuk tertular lagi. Kemudian, fakta yang kedua, vaksinasi memberikan kontribusi besar dalam penurunan jumlah pasien flu pada berbagai usia. Kemudian, asumsi-asumsinya. Yang pertama, populasi diasumsikan konstan dan homogen, sehingga setiap individu yang rentan mempunyai kemungkinan yang sama untuk terinfeksi. Kemudian yang kedua, semua individu yang lahir merupakan individu yang rentan terhadap penyakit. Kemudian yang ketiga, kematian murni, bukan karena virus, terjadi pada semua kelas dengan laju yang sama pada masing-masing kelas dalam suatu populasi. Yang keempat, laju kematian murni pada setiap kelas sama dan diasumsikan sama dengan laju kelahiran. Yang kelima, tidak terjadi kematian karena penyakit. Yang keenam, vaksinasi diberikan kepada setiap individu pada kelas rentan tanpa membedakan usia. Kemudian, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengerti apa sih pemodelan matematika itu. Jadi, pemodelan matematika merupakan salah satu teknik untuk mempresentasikan suatu sistem yang kompleks ke dalam model matematika. Dengan kata lain, pemodelan matematika merupakan suatu sistem persamaan yang dapat mempresentasikan suatu permasalahan kompleks yang sedang diamati. Dengan begitu, model matematika yang diformulasi diharapkan mampu menjelaskan situasi kompleks yang sedang diamati. Nah, persebaran penyakit itu tidak hanya flu saja, influenza. Penyakit menular itu ada banyak, seperti cacar, demam berdarah, flu burung, MERS, dan COVID-19, seperti pandemi pada saat ini. Jenis model yang akan saya gunakan dalam pembahasan ini yaitu model penyebaran penyakit SIR, yaitu di mana SIR itu adalah kelompok rentan, terinfeksi, dan sembuh. Islam juga terdapat konteks kesehatan. Ada banyak sekali petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang mengarah pada upaya pencegahan penyakit. Islam juga memerintahkan agar berobat saat ditimpa penyakit, sebagaimana hadis berikut. Berobatlah karena tiada satu penyakit yang diturunkan Allah, kecuali diturunkan juga obat penangkalnya, selain dari satu penyakit, yaitu ketuaan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dari sahabat Usamah bin Syuraik.
Kemudian di sini supaya tidak bingung, saya cantumkan juga daftar tabel-tabel variabel dan parameter. Di sini variabel n itu sebagai jumlah populasi manusia, variabel s jumlah manusia rentan, variabel i jumlah manusia terinfeksi, dan variabel r jumlah manusia yang sembuh. Kemudian parameter-parameternya ada mu, yaitu laju kelahiran pada populasi yang diasumsikan sama dengan laju kematian. Kemudian beta, peluang terjadinya infektif manusia yang rentan dengan manusia yang terinfeksi. Kemudian alfa, laju kesembuhan tiap individu yang sakit. C, laju penurunan kekebalan tiap individu. 1 min P, proporsi individu rentan yang divaksinasi. Kemudian P, proporsi individu rentan yang tidak divaksinasi. Nilai-nilai parameter di atas adalah positif atau lebih dari 0, kecuali P yang dapat bernilai 0. Baik, selanjutnya ini ada diagram transfer model influenza. Ini kita lihat ada kompartemen S, I, dan R. Di sini kompartemen S menerima nu N, kemudian mengeluarkan nu S, kemudian mengeluarkan 1 min PS menuju ke R, kemudian mengeluarkan beta PS per NI. Nah, dari diagram transfer model influenza ini bisa kita gambarkan ke dalam model matematikanya. Di sini kompartemen S yaitu sebagai kelas rentan bisa kita tuliskan sebagai ds per dt, yaitu laju perubahan kelas rentan. Di sini ds per dt sama dengan mu n. Kelas rentan menerima mu n, artinya ini jumlah populasi manusia yang masuk ke dalam kelas rentan. Kemudian plus CR. Plus CR di sini menerima CR ini dari kompartemen R, yaitu dalam kelas sembuh, menerima CR dari kelas sembuh. Ini artinya ada kemungkinan manusia yang sudah sembuh itu ada kemungkinan untuk rentan lagi terhadap virus ini. Kemudian dari plus CR ini min mu S. Dia dari kelas kompartemen S ini mengeluarkan mu S. Kemudian min beta PS per NI. Dari kelas, artinya ini dari kelas rentan bisa kemungkinan untuk terinfeksi. Maka di sini kompartemen S mengeluarkan beta PS per NI. Kemudian min 1 min PS kepada R. Kemudian laju perubahan klaster infeksi atau DI per DT pada kompartemen I di sini menerima yang tadi ya, menerima beta PS per NI, kemudian mengeluarkan mu I dan alfa I. Di sini bisa kita tulis sebagai min, kita keluarkan I-nya jadi min mu plus alfa I. Kemudian dari kompartemen R ini kita tuliskan sebagai dr per dt, yaitu laju perubahan kelas sembuh. Dari kompartemen R ini kan tinggal menerima saja, menerima dari kompartemen S dan I. Maka di sini kita tulis 1 min PS di sini ya, yang menerima dari S, dari kompartemen S, kemudian plus alfa I yang dari kompartemen I, kemudian min mu plus CR. Di sini mengeluarkan mu R dan CR. Maka bisa kita tulis karena ada R-nya sama-sama dikali R, maka R yang kita keluarkan tulis min mu plus CR. Kemudian di sini S plus I plus R sama dengan N. N itu konstan. Nah, ini coba kita lihat dulu ya, kita jumlahkan untuk melihat apakah benar ini S plus I plus R ini sama dengan N. Nah, ini kita jumlahkan. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini min beta PSNI ini bisa kita jumlahkan, jadinya sini habis. Kemudian min 1 min PS ini ya ini bisa kita coret dengan ini jadi habis. Kemudian ini bisa kalau kita keluarkan ini menjadi min mu I dan min alfa I. Sini alfa I. Nah ini min mu I. Nah, ini min alfa I bisa ya kita coret dengan ini.
Kemudian ini kita keluarkan menjadi min nu r dan min cr. Katakan min nu r min cr. Nah, ini ada cr, jadi kita coret dengan ini. Maka tinggal new n dan min new i, kemudian min new r. Katakan lagi. Kemudian di sini bisa kita keluarkan new-nya, sini new n min i min r. Dan dari sini ini bisa kita lihat, kita turunkan terhadap new, maka tinggal kita ubah jadi n sama dengan ini ketinggalan, ini ada min us, jadi di sini min us. Nah, jika kita ubah menjadi n sama dengan, berarti tinggal kan ini sudah diturunkan terhadap new, jadi new-nya hilang, tinggal n sama dengan i plus r plus s. Maka di sini s plus i plus r sama dengan n. Seperti itu. Baik, selanjutnya tadi kita sudah dapat sistem 1. Maka selanjutnya ini kita analisa kembali model matematikanya untuk mendapatkan sistem 2. Diperoleh dn per dt-nya sama dengan 0. Jadi dt sama dengan k lebih dari 0 dengan k merupakan bilangan bulat positif. Apabila masing-masing sisi pada masing-masing persamaan sistem 1 dibagi dengan n, maka diperoleh sistem 2 sebagai berikut. Nah, yang sistem 1 tadi itu variabel s, i, dan r-nya sama-sama kita bagi dengan n. Di sini. Maka di sini ds per n, variabel s-nya kita bagi dengan n, per dt sama dengan nu plus c r per n min nu s per n min beta p s per n i per n. I per n kurang 1 min p s per n. Kemudian yang persamaan kedua, ketiga, dan keempatnya juga sama-sama kita bagi dengan n. Seperti ini hasilnya, di per n per dt sama dengan bp s per n i per n dikurang mu plus alpha i per n. Kemudian persamaan ketiganya juga, dr per n per dt sama dengan 1 min p s per n ditambah alpha i per n dikurang mu plus c r per n. Maka s per n plus ditambah i per n ditambah r per n itu sama dengan 1. Didefinisikan s sama dengan s per n, i per n, dan r per n. Oke, tadi udah kita bagi dengan n, maka setelah kita bagi dengan n, kita mendapatkan sistem 3 sebagai berikut. Di sini hasilnya ds per dt sama dengan mu plus cr min us min beta psi min 1 min ps. Kemudian di per dt-nya sama dengan beta psi min mu plus alpha i. dr per dt-nya 1 min ps plus alpha i min nu plus cr. Kemudian si plus r sama dengan 1. Sistem yang akan dianalisa adalah selanjutnya sistem 3, karena sistem 3 mempunyai bentuk yang lebih sederhana dan sistem 3 ekuivalen dengan sistem 1, sehingga hasil yang diperoleh dari proses analisa dapat digunakan untuk mendapatkan hasil analisa sistem 1. Jadi berikutnya kita akan menganalisa sistem 3 ini. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan nilai titik equilibrium dengan kestabilan titik equilibriumnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuktikan teorema 1. Di sini diberikan pernyataan R0 sama dengan beta P dikali dengan mu plus C per mu plus alpha, kemudian dikali dengan mu plus C plus 1 min P. Pernyataan yang pertama, jika R0
lebih dari 1, maka sistem 3 hanya mempunyai satu titik equilibrium, yaitu titik equilibrium bebas penyakit. Untuk Q0, di sini berturut-turut nilai dari S IR-nya, di sini nilai dari S mu plus C per mu plus C plus 1 min P, kemudian nilai dari I-nya 0, nilai R-nya 1 min P per mu plus C plus 1 min P. Kemudian pernyataan yang kedua, jika R0-nya lebih dari 1, maka sistem 3 hanya mempunyai dua titik equilibrium, yaitu titik equilibrium bebas penyakit P0 dan titik equilibrium tak bebas penyakit Q1. Nilai dari Q1-nya, nilai S, yaitu mu plus alpha per beta P, ya, nilai I-nya beta P dikali dengan mu plus C dikurang mu plus A dikali dengan mu plus C plus 1 min P per beta P mu plus alpha plus C. Kemudian nilai R-nya 1 min P dikali dengan mu plus alpha dikali dengan beta P min mu plus alpha per beta P mu plus alpha plus C. Nah, di sini kita buktikan titik equilibriumnya ditentukan dengan membuat ds per dt, di per dt, dan dr per dt pada sistem 3. Pada sistem 3 yang di slide sebelumnya menjadi 0, menjadi sama dengan 0, maka diperoleh sistem 4 seperti berikut ini. Mu plus CR min mu S min beta PSI dikurang 1 min PS sama dengan 0. Kemudian sama dengan pernyataan kedua, pernyataan ketiganya juga kita sama dengan kan 0. Maka S plus I plus S sama dengan 1. Maka dari persamaan kedua sistem 4 diperoleh beta PSI dikurang mu plus alpha I sama dengan 0. Maka I-nya di sini kita keluarkan karena sama-sama dikali dengan I, maka I kita keluarkan beta PS min mu plus alpha sama dengan 0. Maka I-nya ini sama dengan 0. Kemudian nilai S-nya kita dapat mu plus alpha per beta. Selanjutnya di sini jika I sama dengan 0, maka dari persamaan ketiga sistem 4 diperoleh R-nya itu sama dengan 1 min PS per mu plus C. Sistem persamaan ketiga sistem keempat tadi itu kan nilainya 1 min P 1 min PS plus alpha I min mu plus CR sama dengan 0. Nah, ini jika kita ubah menjadi R sama dengan, maka di sini 1 min ini gini ya, dalam kurung dan 1 min P S alpha I per mu plus C kali R-nya udah sini. Nah, di sini kan jika dalam kasus I sama dengan 0, maka di sini alpha I-nya kan sama dengan 0 berarti 0. Berarti di sini tinggal R sama dengan 1 min P S per mu plus C. Seperti itu, maka di sini diperoleh R-nya 1 min PS per mu plus C. Kita hapus dulu. Nah, nilai R tersebut disubstitusikan ke persamaan S plus R sama dengan 1, maka diperoleh S sama dengan mu plus C per mu plus C ditambah 1 min P. Nilai yang R ini tadi kita substitusikan ke dalam sini, berarti kan S sama dengan 1 min PS per mu plus C sama dengan 1. Hasilnya ini didapat seperti ini. Jadi R sama dengan 1 min P per mu plus C plus 1 min P. Nah, dari perhitungan di atas kita dapat titik kesetimbangan bebas penyakit Q0-nya, S-nya itu bernilai mu plus C per mu plus C ditambah 1 min P. Kemudian R-nya I-nya itu 0, R-nya 1 min P per mu plus C
plus 1 min P. Ini ya. Berarti terbukti di saat tadi R0-nya lebih dari 1, maka di sini terbukti titik kesetimbangan bebas penyakitnya seperti ini. Kemudian saat kasus I sama dengan 0, kasus I tidak sama dengan 0, maka dari analisa di atas kita dapatkan S-nya yang tadi di slide ketiga itu sama dengan mu plus alfa per beta P. Maka nilai S tersebut kita substitusikan ke persamaan ketiga sistem 4, diperoleh R sama dengan 1 min P dikali mu plus alfa ditambah alfa beta PI per beta P dikali mu plus C. Maka nilai R tersebut, nilai yang ini kita substitusikan ke persamaan sistem 4, diperoleh I-nya sama dengan beta P mu plus C min mu plus alfa dikali mu plus C plus 1 min P per beta P mu plus alfa plus R. Nah, maka jelas I sama dengan 0 di saat R 0-nya lebih dari 1. Hal ini berakibat R sama dengan 0, R lebih dari 0 karena I-nya lebih dari 0. Jadi R sama dengan 1 min P mu plus alfa ditambah alfa kali beta P dikurang mu plus alfa per beta P mu plus alfa plus R. Dari analisa di atas diperoleh titik equilibrium tidak bebas penyakit Q1 SIR sama dengan mu plus alfa per beta P. Ini ya, yang ini yang S-nya mu plus alfa per beta P. Kemudian I-nya kita dapatkan yang ini beta P mu plus C min mu plus A mu plus C plus 1 min P per beta P mu plus alfa plus R. Kemudian yang R-nya yang ini kita dapatkan yang ini 1 min P mu plus alfa ditambah alfa beta P min mu plus alfa per beta P mu plus alfa plus R. Maka terbukti di sini titik equilibrium tidak bebas penyakit. Terbukti ya teorema ke-1 yang tadi. Baik, tahap selanjutnya adalah analisa kestabilan titik equilibrium sistem 3. Dalam analisa tersebut dapat kita gunakan matriks Jacobian dari sistem 3. Matriks Jacobian dari sistem 3 kita ubah ke matriks Jacobian, ini mendapatkan hasil seperti ini. Penjelasan lebih lanjutnya kita bahas di slide berikutnya aja. Nah, di sini slide sini kan ini sistem 3 di sini. Ini adalah persamaan 1 2 3 pada sistem 3. Ini kita ubah ke matriks Jacobian. Di sini persamaan yang pertama ini kita turunkan terhadap S. Di sini mu kita turunkan, persamaan kita turunkan terhadap S untuk di kolom 1 yang ini, maka di sini yang ada S itu cuma min mu S, lalu min beta PSI dan 1 min PS. Maka di sini hasilnya min mu kita turunkan terhadap S ya, maka hasilnya min mu min beta PI min 1 min P. Kemudian yang kolom kedua, ini baris pertama kolom kedua itu kita turunkan terhadap I. Nah, di sini yang I itu cuma ada min beta PSI. Maka di sini hasilnya setelah diturunkan terhadap I, hasilnya mendapatkan min beta PS. Kemudian di kolom ketiga baris pertama itu kita turunkan terhadap R. Maka di sini yang ada R cuma CR. Maka di sini C. Kemudian di baris kedua kolom pertama, dari sini persamaan yang kedua kita turunkan lagi terhadap S. Di sini yang ada S-nya cuma beta PSI, maka di sini beta PI. Kemudian di kolom kedua baris kedua ini kita turunkan terhadap I. Di sini ada I semua, di sini maka kita tulis beta PS min, di sini ada I min mu plus alfa,
Kemudian yang kolom ketiga ini kita turunkan terhadap R. Di sini tidak ada R, maka 0. Kemudian persamaan ketiga ini kita turunkan terhadap S. Ini yang yang kolom pertama, baris ketiga. Di sini terhadap S yang ada S cuma ini 1 min PS, maka di sini kita tulis 1 min P. Kemudian di kolom kedua baris ketiga kita turunkan terhadap I. Di sini yang ada I cuma min alfa I, maka di sini kita tulis alfa. Lalu kolom ketiga baris ketiga kita turunkan terhadap R, yang ada R cuma ini doang, ini saja, min mu plus CR, maka di sini kita tulis min mu plus CR. Maka ini matriks Jacobiannya kita dapatkan seperti ini. Baik, selanjutnya ini teorema 2 diberikan R0 sama dengan beta P mu plus C per mu plus alfa mu plus C plus 1 min P. Di sini berdasarkan nilai R0 tersebut, maka jika R0-nya kurang dari 1, maka titik equilibriumnya bebas penyakit. Q0 yaitu stabil asimptotis lokal. Kemudian jika R0-nya lebih dari 1, maka titik equilibriumnya bebas penyakit. Atau P0 tidak stabil dan titik equilibrium tak bebas penyakit. Q1-nya stabil asimptotis lokal. Ini kita buktikan, maka nilai eigen dari matriks Jacob adalah lambda 1-nya itu min mu, kemudian lambda 2-nya kita dapat sama dengan min mu plus C plus 1 min P, dan lambda 3-nya sini kita dapatkan beta P mu plus C min mu plus alfa mu plus C plus 1 min P per mu plus C plus 1 min P, maka sama dengan R0 kurang 1 R0 min 1 per mu plus alfa dikali mu plus C plus 1 min P kuadrat. Sini jelas lambda 1 dan lambda 2 selalu bernilai negatif karena parameter-parameter yang digunakan bernilai positif, khususnya P yang dapat bernilai 0. Sedangkan nilai lambda 3 bernilai negatif apabila R0-nya kurang dari 1, bernilai 0 apabila R0 sama dengan 1, dan bernilai positif apabila R0-nya lebih dari 1. Untuk R0 sama dengan 1 tidak diikutkan dalam analisa selanjutnya karena tidak memenuhi kondisi titik hiperbolik. Berdasarkan hasil analisa tersebut diperoleh bahwa titik Q0 stabil asimptotis lokal apabila R0 kurang dari 1 dan tidak stabil apabila R0-nya lebih dari 1. Baik, selanjutnya di sini persamaan karakteristik dari matriks Jacobian adalah 1 per mu plus alfa plus C itu dikali dengan lambda plus mu K2 lambda 2 plus K1 lambda ditambah K0 sama dengan 0, dengan K2-nya sama dengan mu plus alfa plus C, dengan nilai K1 sama dengan beta P mu plus C dikali dengan mu plus C plus 1 min P, dan K0-nya nilai K0-nya sama dengan mu plus alfa plus C kali dengan beta P mu plus C min mu plus alfa mu plus C plus 1 min P. Karena parameter-parameter dalam model bernilai positif kecuali P yang dapat bernilai 0, maka K2 dan K1-nya selalu positif untuk segala kondisi R0A. Sedangkan nilai K0 bernilai positif apabila R0A-nya lebih dari 1. Persamaan karakteristik tersebut memberikan nilai-nilai eigen. Lambda 1-nya sama dengan min mu, lambda 2-nya sama dengan min K1 dikurang akar K1 kuadrat min 4 kali K2 dikali K0 per 2K2, dan lambda 3-nya min K1 min akar dari K1 kuadrat min 4 kali K2 kali K0 per 2K2. Maka jelas lambda 1-nya kurang dari 0. Sini karena dia negatif mu, maka kurang dari 0, dan K1 kuadratnya lebih dari K1 kuadrat dikurang dengan 4 dikali K2 K0 karena
4K2 K0 ini lebih dari 0. Jadi lambda 2 dan lambda 3 selalu mempunyai bagian real negatif apabila R0-nya lebih dari 1. Jadi Q1 stabil asimptotis lokal apabila R0 lebih dari 1. Terbukti. Jadi teorema kedua ini terbukti baik pernyataan pertama dan juga pernyataan keduanya. Baiklah, kesimpulan pembahasan kita pada hari ini yaitu model matematika wabah influenza pada manusia yang rentan berbentuk SIR dengan populasi konstan. Hasil analisa dari model tersebut berupa diperoleh dua titik keseimbangan dan diperoleh juga kestabilan dari kedua titik tersebut. Saya Lina Destiani, sekian pembahasan pemodelan matematika dari wabah epidemi influenza ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.